Nah, di video ini saya akan coba untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian ya sekelumit dari canggihnya elektronik di TVS Apache 310 RR. Apache RR 310 ya, gitulah pokoknya. Gitu ya, karena ini memang secara umum motornya keren banget dan canggih karena pada dasarnya dia sudah menggunakan throttle by wire atau ride by wire. Jadi ya seperti kita ketahui pasti ada yang namanya kayak riding mode karena memang itu tuh sudah dikendalikan, throttle-nya sudah menggunakan elektronik banget, jadi nggak lagi pakai kabel string yang manual gitu. Langsung aja kita cek mendalam ya mengenai apa aja sih ya, kita bisa lihat dari dashboardnya aja deh paling enggak. Nah, ini dia dashboardnya nih, dan tuh kalau kita nyalain ya mantap ya, Racing since 1982 ya, TVS Racing RT DSC. Wow, seperti yang teman-teman lihat ya, ini tuh TFT LCD warna ya, dan ini displaynya macam-macam nih teman-teman sekalian ya, bergantung pada mode yang mau kita tentukan. Tadi saya berangkat dari apa namanya, sempat coba-coba beberapa riding mode, tapi yang paling nyaman untuk perjalanan dari 60 km dari sirkuit Thailand ke Bangkok ini adalah mode sport ini gitu. Kita bisa lihat tuh top speednya bisa sampai 157 nih, kayaknya bukan saya sih, ini pakai sebelumnya ya. Dan kita bisa lihat nih cara pindah-pindahnya kayak begini. Paling gampang adalah kalau kita pindah ya, misalkan riding mode. Riding mode. Nah, throttle-nya harus close. Jadi kalau ini sebenarnya bisa pada saat jalan, teman-teman sekalian lagi jalan terus pencet tek gitu ya, itu riding mode-nya akan siap-siap pindah, tapi baru akan aktif ketika throttle ditutup. Tep, buka lagi, dia langsung gunakan. Nah, ini adalah mode track. Ini benar-benar main banget ya, dia menggunakan banyak warna merah. Ya, mode track. Terus habis itu kita bisa lihat sini RPM atas, yang bawah kilometer per jamnya di bawah. RPM kilometer per jam, terus ya cuman gitu doang RPM-nya, tapi ada tulisannya, terus ada juga tulisannya di sini 7 segmennya, not gear indikator ya, menu. Ntar menunya kita bisa lihat lagi, ada apa namanya, di sini ada temperatur dari mesin, terus habis itu fuel meter ya, ini lengkap banget. Ada odometer juga, ada juga nih fitur pencatat akselerasi 0 sampai 63 ya, 2,98 di sini. Entah siapa nih yang ngedein. Nih, yang next selanjutnya kita lihat. Nah, ini Supermoto ya. Supermoto itu menggunakan ya, defaultnya adalah ABS belakangnya itu off teman-teman sekalian ya. Modelnya sama, cuman dia agak sedikit lebih, nggak terlalu merah banget seperti kayak track ya. Dia RPM-nya sama 9000 RPM, terus di bawahnya nggak ada kilometer, langsung ada kilometernya lebih gede ya. Gear indikator, temperatur mesin ya, fuelnya ini masih dari tadi 60 km masih full aja ya, tapi MID-nya lebih banyak. Ada odometer, ada akselerasi, ada top speed, ada tire pressure. Jadi TPMS-nya juga ada di sini. Nggak hanya MotoGP aja ada di sini, tapi di motor ini ada TPMS-nya, tire pressure monitoring system. Di mana ban depan ini 25, ini PSI atau apa ya, nih rear-nya itu 25 juga sekarang. Tapi tadi juga agak berubah sih, tadi 24, mungkin karena panas naik ya. Panas naik, temperatur naik, maka tekanan juga ikutan naik ya. Nah, ini kita tambah lagi, dan ini adalah mode urban. Nah, ini buat jalanan biasa. Cuman biasanya di mode urban ini shifter light-nya itu akan cepet banget nyala, kedip-kedip. Jadi emang dia butuhnya RPM-nya rendah-rendah kayak gitu teman-teman sekalian ya. Ini RPM-nya muter begini, sama tetap 9000 RPM-nya, red line-nya, kilometer, gear indikator, suhu, bahan bakar, odometer. Terus habis ini ada apa namanya nih, akselerasi, top speed, sama tire pressure juga. Balik lagi. Nah, ini ada mode rain. Ya, mode rain ini mode dengan traction control paling gede nih teman-teman sekalian ya. Ya. Sama ininya juga sama seperti kayak urban, cuman ada kayak hujannya begitu. Terus di sini ada sama ininya ya. Cuman dia ini mode rain ini secara umum defaultnya memang traction controlnya paling tinggi. Selain itu, nah ini balik lagi. Jadi ada 5 ya. Terus habis itu ada apa lagi? Nah, adanya gini, ini kita nyalain aja enter menu. Wow. Di sini udah kelihatan
Di sini pun ini bisa dinyalakan ketika motor jalan ya. Tapi kalau pada saat jalan nih yang bawah nih my vehicle preference itu nggak bisa di setting. Jadi kayak ride mode aja nih, kayak ride mode. Saya coba urban ya, setting. Nah urban itu, wah berarti dia lagi pakai urban ya. Atau kalau mau pakai rain, seat, jadi bisa di sini juga. Tapi juga sama, dia akan aktif ketika throttle-nya di close, baru nanti akan aktif. Track dipilih ya, dipilih tracknya. Nah atau supermoto. Nah gitu teman-teman sekalian. Balik lagi kita lihat trip detail apa aja. Trip A, wah ini semacam kayak ini nih. Oh tapi detailnya banyak banget ya, data-datanya ya. Wedas. Ya balik lagi trip B, trip B kita lihat ada apa aja. Wow. Ini juga nih banyak sama sih. Jadi dasarnya dengan trip A, trip C juga sama. Dasarnya bisa di reset teman-teman sekalian. Nah mau di reset, tinggal dipencet reset trip. Yes, jadi 0 semua. Nah kayak gitu. Kita balikin ya. Day trip meter, day trip meter kita reset juga bisa. Mau di reset lagi, yes 0 gitu. Terus apa lagi di bawahnya? Ada cuma ada trip detail. Kita balik lagi ada my vehicle. Service, wah ini pengingat servisnya nih, gitu. Terus performance record, mileage-nya berapa kilometer per liter, 23 km per liter nih ya. Dan bisa di reset untuk penggunaan selanjutnya. Kita balikin lagi speed. Wow, ini ya top speed 157, penggunaan mungkin di track tadi dengan akselerasi 060 2,98, average speed nggak tahu di persisnya ya sebanyak. Ini bisa di reset juga teman-teman sekalian. Ya, balik lagi laps. Wah, ini ada laps ya. Laps berarti gimana ya? Best lap. Wah, ini mesti pakai ada tambahan ya, berarti di sirkuit apa atau mungkin ada setupnya ketika memulai lap itu ada settingannya. Gitu. Ini terus ada reset. Di resetnya ya. Balik lagi, sementara ketika dibalik-balik ininya tidak berubah-berubah nih teman-teman sekalian ya. Lalu kita bisa lihat lagi balik, ini nggak ada lagi 3 performance ini dokumen 1, apaan ya dokumen 1? Loading dokumen, woi dia bisa macam-macam ya. Loading dokumen juga 0%. Saya nggak tahu nih, kayak dokumen pokoknya. Dokumen secara ini nggak ada, my vehicle cuma sampai situ aja. Preference dynamic headlamp. Wih, otomatis atau manual kita setting ya, manual atau otomatis ya. Terus habis itu DRL-nya sama otomatis dan di set off juga bisa dimatiin. Kalau di pencet off itu DRL-nya ya mati, hidup malah ya, DRL-nya hidup. Tapi kalau di otomatis dia ininya malah mati ya, cuma hanya DRL doang. Nah jadi DRL doang, tapi kalau DRL off itu bukan DRL-nya off, tapi ada lampu utamanya juga gitu. Nice. Traction control on dan off doang. Nah off kayak misalkan di off dan di on. Dan secara umum traction controlnya tidak ada berapa inian ya, berapa tingkat-tingkat kayak gitu. Quick shifter ya, kita nyalain on dan off doang ya. Coba kalau di set off ya atau di on, jadi tidak ada quick shifter berapa settingan gitu, nggak ada. Quick shifter connectivity ya. Pirate device mau apa, tes segala macem. Display call, jadi ada ini kalau ada telepon itu bisa terdisplay. Banyak banget asli ya. Terus habis itu display setup, brightness-nya bisa diiniin atau di set manual kalau ini mah ya. Tingkat kecerahan turunin tuh, tingkat kecerahan turunin ya, misalkan kayak gini. Terus habis itu kita bisa lihat juga clocknya apa aja, auto, manual, format. Waduh, manual, woi maksudnya di setting jamnya, format setting mau yang mana, 12 jam, 24 jam. Balik lagi date, tanggal, automatic, manual. Kalau manual apa aja, di setting tanggalnya berapa, day, night mode. Woi ini day ya. Kalau kita mau pakai night mode begini nih, setting ceklek, nah berubah jadi gelap ya, jadi gelap. Bentuknya kayak gini ya, night mode ya. Ini day mode. Wow. Banyak nih asli.
Terus habis itu brightness ya udah selesai, display setup, custom widgets. Widih apa lagi nih, odometer bentuknya widget 1, lap timer setting. Wah, jadi banyak banget. Jadi sebenarnya bentuknya kayak apa ya? Coba lap timer kayak apa bentuknya tuh kalau lap timer. Wah. UTC, traction controlnya jalan, ABS-nya jalan di sini, itu banyak banget. Ya tadi nyampe mana tuh? Ride mode, drive di my vehicle ya. Documents bukan ya, my preference sorry. Dan DRL tadi, traction control, quick shifter udah, connectivity, display setup, custom widgetsnya tadi macem-macem ya. Kalau kita lihat ada custom widget 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya custom widget. Speed alert. Wow, ini speednya di 60 km per jam, di alert nanti ada nyala-nyala lampu kayaknya ya. Setelah itu ada climate control seat. Wih, ini joknya mau panas kalau misalkan lagi riding di atas gunung ya, atau kita turunin jadi dingin ketika teman-teman sekalian riding di kota besar yang panas. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu setelah itu apalagi, balik lagi preference sudah habis. Coba ya, balik lagi tadi preference udah ya, preference. Jadi itu teman-teman sekalian, jadi hitungannya ya, ini ngejelasinnya aja udah 11 menit asli, 10 menit sendiri. Itu ada kayak side stand, karena side standnya sedang di apa namanya, diaktifkan. Kita bisa lihat di sini, cuman memang pada dasarnya ini tuh mantep banget sih ya, urban. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, enter dengan preference night ya, misalkan tadi mana tuh night mode, display setup ya. Nah, night mode ya kita pakein malam ya. Kita pakein malam. Sorry dulu. Ya, misalkan kita masukin jadi malam. Set. Wah, kan ya. Terus kita balikin, teman-teman sekalian. Wow. Wah, ini kan jadi cakep, digelap. Ya, ini rain mode-nya kayak begini. Ya, terus habis itu nih sport modenya gini. Ini track modenya begini, ya. Nah, saya akan juga tambahkan track mode ini sebenarnya apa sih setupnya gitu ya. Ini supermoto mode, urban mode. Nah, jadi kayak gitu nih kalau malam, rain mode. Wow. Yes. Jadi itu teman-teman sekalian. Itu saya baru ngomongin elektroniknya doang ya. Artinya memang secara umum elektronik itu adalah mengendalikan semua yang ada di sini. Kayak misalkan ini ya, apa namanya tuh, untuk quick shifter, up and down, macam-macam ya. Ini engine-nya mantep banget semuanya. Suspensinya juga ini bisa disetting preload-nya ya, dan segala macam. Suspensi depan untuk sebelah kiri itu preload dan juga rebound ya, sementara untuk yang kanan itu preload dan compression. Wih, disetting kayak gitu. Mantep. Ya, TVS Apache RTR 310 nih. Ya, elektroniknya luar biasa nih teman-teman sekalian. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Mudah-mudahan motor ini tuh bisa sampai juga di Indonesia, jika teman-teman sekalian bisa nyobain kecanggihan dari motor ini. Smart Connect bisa nempelin dengan kontrol di sini tuh kita bisa nyalain GoPro dan segala macam. Jadi kalau kita GoPro-nya mau dinyalain bisa pakai ginian, pencet tampil ginian. Bisa bayangin. Ya, connectivity-nya bisa pakai GoPro dan segala macam. Itu aja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan kasih ke TVS untuk bisa cari jawabannya. Namun secara umum ini motor menurut saya memang untuk kelas di bawah 400 elektroniknya luar biasa lengkap banget. Itu aja, sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.